Silakan sudah selesai boleh. Tapi mengerjakannya jangan sambil membaca lagi. Ya silakan dikerjakan. Kertas lembar. Ya? Apa? Apa? Hah? Seleksi budaya apa? Misalnya apa? Kalau kita kan di sini punya budaya pesantren, punya budaya pedagang kan. Kondisi sosial yang diceritakan dalam kisah masyarakat yang seperti apa? Apakah perkotaan, apakah pedalaman? Sudut pandang, apakah orang pertama atau orang ketiga? Posisi pembaca, apakah dia terlibat atau berada di luar cerita? Sekarang tugas berikutnya teman Anda akan sambil menceritakan hasil bacaannya, dia menceritakan ulang apa yang dia baca. Oke, saya persilakan. Seorang anak dalam cerita itu menceritakan seorang anak laki-laki pada rongsokan yang kelaparan. Ia bekerja di rumah dinas. Dari pintu ke pintu, ia kelaparan jadi mau meminta makanan. Kemudian setelah seorang ibu muda membuka pintu, dia Ya oke, tepuk tangan untuk teman Anda. Memuaskan nilainya sudah bagus tapi masih kurang memuaskan. Jadi mungkin berhubungan dengan cara Anda membaca atau mungkin karena Anda belum menemukan teknik membaca yang tepat. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan memperkenalkan satu teknik membaca yang diadopsi dari quantum learning. Quantum learning ini adalah sebuah metode membaca. Di dalamnya kita bisa melakukan pembacaan dengan lebih menyenangkan. Karena prinsip quantum learning itu adalah kita belajar dengan secara menyenangkan. Biasa kalau kita senang mendengar musik, boleh membaca sambil mendengar musik. Kemudian intinya Anda belajarnya itu sambil bersenang-senang. Ketika Anda belajar, buat situasi Anda menyenangkan. Ini diambil dari teknik pembelajaran quantum learning yang dipopulerkan oleh Bobby De Porter. Kemudian oleh Hernowo menjelaskan lebih lanjut tentang salah satu teknik dalam quantum learning itu, khususnya tentang teknik membaca, yaitu teknik membaca gaya di atas, namanya teknik membaca total gaya SFDI. Jadi SFDI itu singkatan. Nah, teknik membaca ini ketika kita membaca, kita menggunakan teknik SFDI. S adalah somatik atau fisik. Jadi ketika Anda membaca, Anda boleh sambil jalan, sambil ngepel kaki, sambil baring-baring, boleh seperti itu ketika Anda membaca. Kemudian kalau Anda jenuh membaca, Anda boleh melakukan kegiatan-kegiatan seperti stretching. Anda berhenti sejenak membaca, meluruskan otot-otot, kemudian melatih otak Anda di
menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan menggunakan rejim. Kemudian yang kedua apa? Skala S apa? Ya, auditory. Artinya ketika Anda membaca sebaiknya dengan suara yang agak besar sesuai dengan kemampuan telinga Anda mendengarkan. Jadi Anda membaca, bacanya itu dengan bersuara. Volumenya disesuaikan dengan kemampuan telinga Anda. Artinya kalau telinga Anda sudah mampu mendengar, seperti itu saja volumenya supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain yang ikut membaca dengan suara yang agak besar. Mengapa kita menggunakan ini? Alasannya karena sejak dulu kita sebenarnya belajar menggunakan telinga. Jadi nenek moyang kita mengajari ilmu, mewariskan ilmu kepada keturunannya secara lisan. Jadi sebenarnya kemampuan kita mendengar itu lebih kuat daripada kemampuan kita belajar dengan menggunakan indera yang lain. Kemudian kemudian V apa itu? Visual. Jadi membaca itu adalah teknik yang kompleks karena kita melihat tulisan, kemudian kita melakukan coding, skala coding, decoding, kemudian dimaknai oleh otak kita. Jadi rumit. Nah, visualisasi di sini maksudnya Anda menggunakan mata Anda bukan hanya sekedar melakukan coding dengan decoding, tapi Anda membuat gambaran-gambaran imajinasi dalam kepala Anda. Misalnya tadi kita belajar tentang segelas susu. Nah, kita tidak pernah sekedar mengucapkan segelas susu saja, tapi imajinasikan. Hadirkan dalam pikiran Anda segelas susu. Gelasnya seperti apa? Susunya sebanyak apa? Gelasnya berwarna apa? Apakah dia susunya itu banyak atau sedikit? Nah, ini yang maksudnya visualisasikan. Imajinasikan, munculkan dalam khayalan, dalam bayangan Anda gambaran tentang apa yang Anda baca. Ada sosok anak kecil, hadirkan dalam pikiran Anda sosok anak kecil. Berikutnya visual. Setelah visual namanya kita menggunakan kemampuan intelektual kita dalam membaca. Anda kan sudah dewasa, usia Anda rata-rata sudah 15, 16, 17. Berarti selama usia itu Anda sudah memiliki banyak pengalaman hidup. Anda sudah bisa menggunakan logika Anda, melakukan evaluasi, pertimbangan-pertimbangan, perenungan, konsentrasi terhadap apa yang Anda pelajari. Jadi intelektual di sini maksudnya ketika Anda membaca, hadirkan pengalaman Anda yang lalu, sesuaikan dengan bacaan Anda. Kemudian Anda kontemplasi, Anda renungkan apa sih sebenarnya yang diceritakan dalam kisah itu. Apakah dia lucu, apakah dia menyedihkan, apakah dia membuka emosi, apakah dia biasa-biasa saja, apakah dia bisa membuat kita menangis. Jadi maksudnya intelektual. Jadi kita menggunakan experience atau pengalaman kita dalam membaca. Tujuannya adalah untuk menangkap pesan atau makna atau hikmah yang bisa dipetik dari bacaan. Nah, ini yang dimaksud dengan teknik membaca apa namanya? Nah, di situ kan ada kata total. Total itu maksudnya kita menggunakan potensi kita secara total ketika membaca. Jangan hanya sekedar menggunakan mata kita ketika membaca, tapi total. Kita menggunakan fisik kita, menggunakan mata kita, menggunakan telinga kita, dan menggunakan intelektual kita ketika membaca. Oke, sekarang kita akan mencoba melatih lagi kemampuan Anda, tapi dengan menggunakan teknik total gaya SPI. Oke, bagaimana? Siap? Siap. Tolong berdiri. Kesini semua. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik membaca total gaya apa tadi? S itu apa? Somatis. Kita menggunakan fisik kita.
dalam belajar kita bisa berdiri, kita bisa sambil jalan, sambil duduk, sambil bareng-bareng, mengangkat kaki. Yang penting kita senang. Kemudian kita sebenarnya menggunakan latihan namanya branding. Sudah tahu namanya branding? Ya. Oke, coba kita melakukan branding. Anda ikut semua. Brandingnya ini sambil diiringi musik. Oke, coba. Nah, ini lagi coba. Bagus. Coba ke dalam. Balik. Oke, sekarang yang begini. Ke depan kita. Oke, sekarang kita mulai melatih otak kita. Satu ke depan, satu ke belakang. Ayo. Balik sekarang. Oke, sekarang berdiri semua, berdiri. Sambil dari musik, coba tangannya seperti ini. Nah, yang satunya putar perut. Putar yang ini. Oke. Putar ini, yang ini putar. Nah, sekarang ganti. Ya, oke, sekarang yang paling sederhana seperti ini modelnya. Ya, oke. Oke. Oke, sekarang seperti ini. Ya. Ya, sekarang sini lagi. Ya, tukar. Ya, sekarang tangan. Oke, bagus. Oke, tangan. Oke, sekarang silakan ambil posisi. Coba silakan berdiri cari posisi yang menyenangkan buat Anda. Ya, bisa duduk di sini atau yang penting di mana Anda bisa tenangnya. Oke. Ya, boleh diangkat bakunya ke tempat lain supaya kalau mau lebih rileks. Ingat yang pertama kita somatik. Ya, kita menggunakan fisik kita. Anda bisa menggunakan gerakan ketika membaca, bisa menunjuk, boleh menunjuk. Kemudian yang kedua, kita menggunakan suara yang agak besar, ya, karena kita menggunakan audio kita, pendengaran kita. Jadi, tapi suaranya itu disesuaikan saja, jangan terlalu besar. Kalau Anda sudah bisa mendengar suara Anda, cukup begitu saja. Kemudian berikutnya menggunakan visual. Kalau membaca Anda membayangkan. Kalau Anda membayangkan paman di situ, berarti sosok manusia yang seperti paman, boleh seperti paman Anda. Kemudian gunakan intelektual Anda. Anda gunakan pengalaman Anda sebelumnya untuk melakukan kontemplasi, perenungan terhadap bacaan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis berdasarkan tulisannya itu. Oke, silakan sekarang. Ya, suaranya boleh supaya sama kedengaran. Ya, silakan disebutkan namanya, kemudian karakternya. Ustaz, kalau dan unsur budaya yang ada di dalam kira-kira dia itu kejadiannya di mana, kira-kira budaya apa yang ada di daerah mana, apakah di luar negeri kah, apakah dalam negeri, dia apakah makanannya kata tempat waktu. Kita saksikan penampilan teman Anda yang akan menceritakan kembali kisah yang telah dibaca. Silakan. dalam cerita ini dikisahkan seorang anak yang lahir tanpa memiliki daun telinga. Seiring berjalannya waktu, ia tumbuh menjadi seorang anak yang normal
kehadiran dari orang-orang di sekitarnya. Saat dia tumbuh menjadi dewasa, seorang dokter mengatakan bahwa dia sudah dapat menerima cangkukan telinga. Ia pun menerima cangkukan telinga tersebut dan menjadi orang yang hebat. Tapi sana ia bertanya kepada ayahnya, siapakah orang yang rela mendonorkan telinganya untuk saya? Namun ayahnya hanya menjawab, suatu saat nanti engkau akan tahu. Suatu hari, ibu sang anak ini meninggal. Lalu saat ingin memberikan teman terakhir kepada sang ibu, sang anak menyibangkan rambutnya. Dia sangat terkejut melihat ibunya sudah tidak memiliki daun telinga. Pertanyaannya baru terjawab setelah ibunya meninggal. Ternyata ibunya lah yang memberikan donor kepada dirinya. Ya, bagus sekali. Ya, oke anak-anakku sekalian, bagaimana? Asik kan menggunakan metode ini? Asik. Hasil kerjanya juga sudah semakin bagus. Anda semakin meningkat. Sekarang saya minta ada dari salah satu dari Anda memberikan komentar tentang metode ini. Siapa yang bersedia? Baik, silakan. Menurut saya metode teknik membaca total gaya STMPI itu bagus karena menjadikan kita semakin rileks di dalam membaca, seakan-akan kita terlibat di dalam bacaan tersebut. Metode ini meningkatkan imajinasi kita yang lebih bagus lagi karena karena metode SFP ini meningkatkan kemampuan kita untuk merenungkan bacaan yang kita baca. Metode ini yaitu metode SFPI meningkatkan kemampuan membaca kita karena menggunakan hampir seluruh potensi dalam diri kita.